Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IKIP Budiotomo Malang, angkatan 2018 Prodi Biologi. Kami di sini dibentuk satu kelompok besar yang terdiri dari 4 kelompok yang akan membahas materi, yaitu pertama, menerapkan kode etik dalam pendidikan yang dimiliki seorang pendidik, yang akan dibawakan oleh pemateri 1 dan pemateri 2. Pemateri 1 yaitu saya sendiri. Nama saya Sukaina dengan NPM 21810000220025. Nama saya Maria Angrini Bria, NPM 218100022005. Selanjutnya yaitu sikap profesional dalam pendidikan yang dimiliki seorang pendidik, yang akan dibawakan oleh pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Melani Papamuti, NPM 21810000220022. Perkenalkan, nama saya Marcelina Daran Atawatung, NPM 21810000220036. Materi selanjutnya yaitu manajemen kurikulum dan manajemen kesiswaan. Perkenalkan, saya Yati, saya pemateri 1 dari manajemen kesiswaan, NPM 21810000220053. Selanjutnya, materi terakhir yaitu perbedaan sarana dan prasarana. Nama saya Marlinda Duka, NPM 21810000220021. Selanjutnya, dipersilahkan untuk pemateri secara berturut-turut menyampaikan materinya. Menerapkan kode etik profesi pendidik dalam pendidikan. Yang pertama, kode etik guru. Pengaturan mengenai hubungan guru peserta didik atau murid dalam kode etik guru adalah hal yang seharusnya dominan dan utama, karena sebenarnya kode etik itu dibuat untuk memperjelas relasi guru-murid sehingga tidak sampai terjadi pelanggaran etika profesi guru. Baik, selanjutnya yaitu penerapan kode etik guru. Pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dan dimaksud yaitu seperti pada gambar, guru mendidik dan membimbing peserta didiknya dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu poin kedua, guru memiliki dan melaksanakan kewujudan profesionalnya. Yang selanjutnya, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Jadi, guru harus memperoleh sebuah informasi, baik itu yang informasi baru untuk bahan untuk melakukan bimbingan pada peserta didik. Selanjutnya yaitu poin keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya dan menunjang keberhasilannya proses belajar mengajar. Jadi guru menciptakan suasana yang menarik, suasana baru yang bisa membuat peserta itu senang dan aktif dalam proses pembelajaran, jadi supaya menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Selanjutnya poin kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Poin selanjutnya yaitu poin keenam, guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru juga memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan nasional. Poin ke-8 yaitu guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dan yang terakhir yaitu guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, seperti pertama, guru harus benar-benar memahami maksud dan arah kebijaksanaan pendidikan nasional agar dapat mengambil langkah-langkah secara tepat.
Dan yang kedua, guru harus terus-menerus meningkatkan profesi guru untuk memenuhi hakikat keguruannya. Dan yang selanjutnya, dilakukan penilaian, pengawasan dan sanksi yang objektif dan rasional. Dan pemimpin lembaga-lembaga pendidikan harus bersifat terbuka dalam upaya menerjemahkan setiap ketentuan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang terakhir yaitu guru yang semata-mata sebagai kiat dan pelaksanaan pemerintah di bidang kurikulum dan proses belajar mengajar perlu netral, tidak memihak pada golongan politik apapun. Dengan adanya kode etik guru, maka akan ada majelis kehormatan yang akan mengawal pelaksanaan kode etik tersebut. Jika ada guru yang melanggar kode etiknya, maka Dewan Kehormatan ini yang akan memberi sanksi kepada guru yang melanggar. Dari pihak guru sendiri, pengakuan bahwa pekerjaan guru merupakan sebuah profesi akan memiliki beberapa arti. Pertama, dengan diakui sebagai sebuah profesi, tentu akan meningkatkan sadari mereka sehingga mereka tidak perlu mencari obyekan lain untuk menutupi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan demikian, mereka lebih memiliki waktu dan biaya untuk pengembangan keahliannya. Kedua, pengakuan tadi juga akan meningkatkan prestasi pekerjaan guru. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan sikap profesional dalam pendidikan yang dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama, sikap profesional guru. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan sikap yang baik sehingga dapat dijadikan panutan bagi lingkungannya, yaitu cara guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, memberi arahan dan dorongan kepada anak didiknya, dan cara guru berpakaian, berbicara, bergaul baik dengan siswa, sesama guru, serta anggota masyarakat. Sebagai seorang guru, hendaklah dapat menjadi panutan di dalam lingkup sekolah bahkan masyarakat. Sikap guru profesional bukan hanya menjadi pengajar yang baik, namun harus menjadi motivator bagi para siswa dan mencetak anak didik yang berprestasi. Jadi, sangat penting menjadi guru yang memiliki kemampuan intelektual yang memadai supaya proses mengajar dapat maksimal. Di sisi lain juga harus dapat menanamkan nilai-nilai dasar dan membangun karakter atau akhlak anak didik. Oleh karena itu, sikap profesional guru adalah sikap atau attitude seorang guru sesuai dengan tuntutan dan seharusnya seorang guru. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 tentang guru dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 tentang guru dan dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini dalam pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pola tingkah laku guru dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan sikap kemampuan dan sikap profesionalnya itu dibicarakan sesuai sasaran sikap profesional keguruan terhadap yang pertama, sikap terhadap peraturan perundang-undangan, yang kedua, sikap terhadap organisasi profesi, yang ketiga, sikap terhadap sekolah, yang keempat, sikap terhadap anak didik, yang kelima, sikap terhadap mitra atau masyarakat, yang keenam, sikap terhadap orang tua atau wali. Jadi, oleh sebab itu kita sebagai calon guru, kita harus mempersiapkan diri untuk memiliki sikap profesional yang memang seharusnya dilatih sejak sebelum menjadi guru atau masih calon guru, supaya sikap profesional dapat menjadi kebiasaan di saat menjabat sebagai guru, sehingga kita dapat mewujudkan sikap profesional sebagai guru yang memberikan teladan, bukan hanya menjadi guru yang selalu memberi nasihat, namun
tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk ditiru. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Yang berikut, pengembangan sikap profesional. Yang pertama, pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. Calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan ketika pendidikan prajabatan. Guru selalu menjadi panutan bagi siswa dan masyarakat sekelilingnya. Oleh karena itu, seperti apapun guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya, selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat. Berbagai usaha dan latihan, contoh-contoh dan aplikasi penerapan ilmu, dan bahkan sikap profesional dirancang dan dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan prajabatan. Pembentukan sikap tertentu terjadi akibat hasil sampingan dari pengetahuan yang diperoleh calon guru. Yang kedua, pengembangan sikap selama dalam jabatan. Usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdiannya, yaitu dengan cara formal dan informal. Cara formal seperti mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah. Cara informal seperti melalui media massa, televisi, radio, koran, dan majalah, maupun publikasi lainnya. Kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta meningkatkan sikap profesional guru. Yang berikut, peningkatan kinerja profesional guru. Yang pertama, akuntabilitas publik. Otonomi pengelolaan sekolah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pemerintah, dan stakeholder lainnya, seperti dana yang diterima, kualitas SDM guru, dan sumber daya lainnya harus diimbangi dengan meningkatnya tanggung jawab sosial terhadap institusi. Yang kedua, pengembangan total quality management dalam pendidikan. Implementasi total quality management di bidang pendidikan secara fungsional dalam struktur organisasi lembaga pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, quality control. Yang kedua, quality asuransi. Yang ketiga, quality management. TQM sebagai roh peningkatan mutu dan pendidikan ada 5 unsur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, quality. Yang kedua, stakeholder in. Yang ketiga, the next process is your stakeholders. Yang keempat, speak with data. Yang kelima, upstream management. Yang ketiga, pengembangan profesionalisme guru. Ilmu pendidikan sebagai roh pengembangan profesi pendidikan, mengkaji dan memberikan pemahaman secara tugas dan fungsi, serta perilaku pendidik yang profesional dalam menciptakan suasana layanan pembelajaran yang mendidik dan menyenangkan. Yang keempat, kompetensi dan keterampilan profesional guru. Kompetensi merupakan kemampuan personal yang diperlukan pada suatu profesi tertentu yang berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Secara profesional, kompetensi guru mengandung 2 bidang kajian pokok, yaitu kompetensi akademik dan kompetensi etika profesi atau perilaku profesi. Kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kesiswaan dan kurikulum. Saya menjelaskan materi secara virtual karena terkait dengan kasus COVID-19, jadi semuanya serba online. Baiklah, kita langsung saja. Dari pengertian manajemen kesiswaan dan kurikulum adalah manajemen kurikulum merupakan proses program sebagai hal yang berkaitan dengan siswa. Nah, kemudian di sini ada dibagi menjadi beberapa skema, yaitu ada penerimaan murid, pencatatan prestasi belajar, bimbingan penyuluhan. Di sini saya menjelaskannya secara singkat saja, karena
materi sudah saya kirim melewati virtual juga. Nah, kemudian kita akan membahas materi dari sistem tanya jawab yang mana dilakukan secara virtual yang dibimbing oleh Ibu Purwaning. Nah, di sini kita sudah melaksanakan proses tanya jawab yang dimana setiap audiens mempunyai pertanyaan masing-masing. Nah, di sini setiap audiens dipersilakan untuk bertanya dan semua pertanyaan sudah dijawab. Terima kasih juga kepada Bu Purwaning yang mana telah mengizinkan saya untuk melaksanakan presentasi secara virtual. Semoga ilmunya semakin bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Kenalkan, nama saya Marlinda Duka, NPM 21810000220021. Di sini saya akan membawakan materi tentang perbedaan sarana dan prasarana di sekolah. Pengertian atau perbedaan sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan. Sementara prasarana pendidikan adalah segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Fenomena sarana dan prasarana. Saat ini sarana dan prasarana yang ada di sekolah berbeda-beda, terlebih lagi bagi sekolah, perkotaan, dan perdesaan. Misalnya di kota ada beberapa sekolah yang sudah memiliki laboratorium biologi, sedangkan di desa belum memiliki ruang laboratorium.